Olahraga sepeda itu komplit ya, mencintai, menjaga jarak, menjaga keseimbangan lah, cocok gitu ya. Kayak mantan terus jaga jarak gitu ya. Tes tes cek cek tes cek cok. Oke, selamat datang kembali di studio saya, teman-teman penggiat sepeda Klaten. Ada Mas Benny Kimpling sama Mas Piko. Iya, Oke. iya. Dari komunitas apa nih? Komunitas sepeda, Mas. Namanya? Komunitas sepeda ini kalau kita itu dari SPK bisa atau Sedulur Klaten. sedulur Klaten atau kita sebagai pengurus chapter Klaten untuk baik tua. Betul. Iya. Itu artinya apa? Kegiatannya, tujuannya? Oh, kalau kegiatan dan tujuannya adalah bersepeda, memasyarakatkan sepeda untuk digunakan berbagai kegiatan. Ya. Oke. Sepeda ini hobi atau memang kebutuhan selama ini yang teman-teman jalani? Kalau kita ini sebetulnya kebutuhan. Jadi kita butuh untuk sehat, hobinya untuk senang, bahagia. Jadi bersepeda biar sehat dan bahagia. Kalau kita Nambah konco, nambah sedulur. Ngomong-ngomong, main sepeda sudah berapa tahun atau baru-baru kemarin pas lagi booming naik daun atau sudah memang dari dulu? Ini kita tahun ketiga lah. Tahun Ketiga. Baru saja sih kalau di ukuran orang bersepeda. Karena sebelumnya kan kita bukan bersepeda, kita menggunakan motor atau mobil karena memang kegiatan kita adalah racing. Kalau untuk hobi atau hiburan yang teman-teman saya sering lihat naik sepeda bareng-bareng, itu sebenarnya naik sepeda itu ada regulasi atau ada aturannya apa enggak gitu loh, atau sekedar seneng bareng-bareng atau memang kita harus taat aturan, harus safety dan lain-lain? Ya kalau sebetulnya sih ada aturannya. Yeah. Bersepeda itu aturannya di jalanan gimana, itu harus tetap ada aturannya, kita harus tetap mentaati tertib lalu lintas. Yeah. Misalkan kita berombongan dengan jumlah banyak, kita harus tetap berbagi jalan sama pengguna yang lain. Jadi kita tidak boleh egois. Selain itu kita juga harus safety sama diri kita sendiri. Jadi seperti harus pakai sepatu, pakai helm, gitu, dan pakai kacamata. Ya, kalau nggak pakai kacamata fungsinya biar tidak terkena debu atau benda-benda seperti pasir dan lain sebagainya. Kelilipan. Jadi lebih ke semacam gaya hidup sehat gitu ya? Ya, betul. Cenderungnya seperti itu. Itu. Jadi kalau di bersepeda itu sebetulnya kalau misalnya berombongan seperti yang lagi viral belakangan ini kan, kebetulan mungkin satu hal dari para pesepeda yang senang bersepeda ataupun yang pengen gabung bersepeda, mereka otomatis akan berpikir jalur kemana. Iya. Nah itu ada beberapa tendensi masing-masing ya, mulai dari menuju sehat, hanya mencari jalur untuk ngatur dan namanya heart rate, ataupun mau ngomongin soal kemampuan genjot sampai sejauh mana itu ada, atau yang hanya ingin ke tempat wisata. Nah ini di sini kita harus bisa milah. Kalau ada kegiatan semacam itu, kita secara nggak langsung harus punya etika bahwa kita tuh berada di jalan raya, bukan berada di jalan mbahmu kan. Karena nggak gue mbahmu kan kopi iklan. Karena beliau adalah salah satu sesepuh sepeda Kabupaten Klaten ya, mbahmu itu Kohoho itu bersepeda sejauh-jauhnya kalau beliau, jadi sudah keliling Nusantara. Dan beliau juga terkenal di Indonesia ini sebagai goeser jauh juga dia. Iya. Gini, kalau saya melihat kegiatan teman-teman kan sekarang di komunitasnya kan tambah ada teman-teman pejabat Klaten,
ya, teman di kepolisian, Ya. DPRD itu diajak atau pengen gabung kemarin? Kalau itu karena mereka kan senang bersepeda. Senang bersepeda, berarti senang ketemu senang itu ya? Iya, Ya. jadi sebetulnya ketika kita bersatu dalam satu komunitas bersepeda, ketika bersepeda ya kita bersepeda. Bersepeda. Saya nggak tahu dia itu ternyata ketua dewan atau Oh. dia ternyata anggota dewan atau mungkin bupati atau bahkan mungkin juga presiden Iya. atau gubernur seperti yang dikerjakan oleh beliau-beliau ini karena mereka sedang bersepeda dan ini sangat membantu kita untuk mewujudkan bahwa bersepeda itu tidak harus mempunyai jabatan. Iya, bebas. Gitu. Berarti intinya ini di hadapan sepeda semua sama gitu. Ya, sama. Tapi itu ketinggian ketinggian gimana? Berarti teman-teman bersepeda itu sudah dipikirkan ya, misalnya besok pagi mau sepedaan ke daerah wisata Ya. Prambanan atau mana, jalurnya mana dihitungkan. Diperhitungkan sampai nanti sarapannya di mana. Yang bayar siapa juga. Itu biasanya banting. Berarti terencana, nggak asal Ya. berhubung gitu ya. Ya. Oh, saya pikir asal jalan. Ternyata semua dipikirkan sampai resiko jalannya seperti Ya. apa juga ya. Ya, itu biasanya ada beberapa yang punya inisiatif Hmm. untuk menuju ke arah sana atau menuju ke soto mana. Oh, iya. Makanya di Klaten ini ada yang namanya bike to work, Bike to- ada juga bike to nyoto. Baik tuh. Berarti bersepeda untuk menuju ke tempat soto itu ada. Ada juga. komunitasnya. Ada juga. Komunitasnya ada. Jadi Bagus ya itu ya, Iya. bisa membantu UMKM ya, Iya. dia sponsorkan. salah satunya itu sebetulnya. Jadi ketika pandemi ini pun kita menjadikan sepeda ini kalau bisa membantu rekan-rekan UMKM ataupun warung-warung kecil atau bakul-bakul aqua, bakul-bakul sepeda kelitian, semuanya terangkat. Iya betul. Ya walaupun mungkin masih ada beberapa yang belinya jauh gitu Iya. kan karena kemampuan masing-masing. Ngomong-ngomong soal pandemi ya, kan Mas Benny Kipling pernah agak ada adu argumen di sosmed terkait masker. Ya. Oke, kalau bersepeda itu aturannya itu tetap pakai masker apa enggak? Kalau aturan baku pandemi kan pakai masker. Pakai masker. Pakai Ya. masker. Tapi mengingat olahraga bersepeda, kalau memang ini sekupnya adalah olahraga, itu otomatis kan ada yang namanya ngatur nafas. Iya. Menyelaraskan antara nafas dengan kayuan kaki, power, strength. Nah, nanti itu akan bicara banyak ketika kita berada di sekup sport. Isi di sini kan. Oh, iya. Sepeda untuk prestasi. Prestasi. Nah, kalau kita dalam sekupnya nanti tidak pakai masker, itu keluar dari aturan protokol kesehatan. Tapi kalau pakai masker, itu kalau untuk sport bisa mengurangi asupan oksigen. Berbahaya bagi kesehatan. Berbahaya. Makanya Mas Benny kemarin agak kenceng gitu kan argumen terkait masker itu ya. Ya. Karena soalnya beberapa korban meninggal dunia karena ya itu tadi pakai bersepeda, pakai masker, otomatis kan asupan udaranya kan kurang. Berkurang. Terus yang udara yang balik dihidup kembali kan adalah Karbon dioksida ya karbon berbahaya. dioksida. Jadi kalau masalah masker sih menurut saya ya, pada saat bersepeda lepas masker, kalau sudah berhenti pakai lagi. Pakai lagi. Ya. Lagian kalau bersepeda kan otomatis social distancing ya. Mungkin rapet. Apalagi kenceng. Tabrakan lah. Otomatis sepeda jaraknya kalau drop bar itu kan stang kalau balap sepeda itu kan Iya. 40-an senti. 40 cm berarti kan 20 cm. Iya. Separuh 20, separuh 20. Dia kan juga jadi 40 cm. Iya. 40 cm jarak nggak mungkin nempel kan. Pasti Iya. ada jarak. Ada Paling jarak. kan sekitar ya setengah meter, 1 meter itu pasti lah. Iya betul. Apalagi kalau depan belakang itu pasti. Nah, itu seperti itu, makanya kita menggunakan beberapa teknik bersepeda termasuk yang namanya peloton. Ya, jadi kita pakai peletonan itu otomatis kita beriringan dua seperti peraturan Ada peraturannya ya. kementerian yang belum lama ini dirilis itu kan, kalau nggak salah nomornya di berapa ya, nomor 59 tahun 2020 baru aja. Terbaru ya. Terbaru. Terkait aturan bersepeda ya. Termasuk aturan sepeda itu untuk sepeda sport atau itu untuk transportasi atau untuk hobi-hobi situ gitu kan. Kalau teman-teman ini maksudnya ke hobi ya?
Hobi. Hobi. Tapi nggak menutup kemungkinan merambah ke sport ya, mungkin ada bibit pembalap itu. Jadi kita kan juga ada beberapa penghobi yang kira-kira umurnya usianya masih potensial untuk menjadi atlet. Iya. Kita masukkan, kita setorkan ke Pengepul. ke Isi. yang Tadi kan menaungi. setorkan kayak Ya. pengepul. Jadi kita memang ada beberapa pembibitan. Jadi Iya. nanti kita itu kan itu potensi bagus. Hmm. Karena ada beberapa atlet Indonesia yang jadi andalan Indonesia itu awalnya dari penghobi. Nah, itu juga. Kalau yang namanya prestasi itu biasanya kan dari mencintai, Mas. Iya. Ya, bahasa filosofisnya kan gitu. Ketika kita mencintai seseorang ataupun kegiatan ataupun barang, dia akan mengejawantahkannya dengan semangat, dengan totalitas apapun yang di. Nah, kalau dari seorang penghobi yang benar-benar menyukai bersepeda, terus dia menemukan jiwanya, soulnya di situ, otomatis dia akan lebih totalitas. Iya. Minimal ngebiok ke dana barang itu kalau memang gitu. didukung dia akan Ya. ringan. Jadi olahraga sepeda itu komplit ya, mencintai, menjaga jarak, menjaga Iya. keseimbangan, wah Iya. cocok gitu. Iya. Kayak mantan terus jaga jarak gitu. Iya. Kembali boleh diminum dulu boleh Kak? Ini Hmm. kembali ke tadi di hadapan sepeda kita sama gitu Ya, kan. ya. Kalau misal saya atau teman-teman kebetulan kan sekarang sepeda kan harganya juga naik lambung ya. Ya itu tergantung sepedanya loh. Kalau misal kita cuma punya sepeda biasa mau ikut gabung teman-teman Enggak masalah. boleh ya? Boleh. Nggak perlu minder, Ya, nggak perlu Ini, minder. ini kebetulan saya pegang gelas ini, Mas. Ya. Oh, gitu. Ketika saya pegang gelas ini terus diisi air untuk minum. Nah, kita kan bersepeda. Ini sepedanya. Diisi orangnya, yuk diminum sama aja. Sama Mau aja, sepedanya apa aja juga monggo kan. Iya. Kalau dia mau naik kelas misalnya, menganggap itu sebuah kelas ya atau kasta, itu kembali ke masing-masing tadi. Kebutuhannya untuk apa? Ya. Kalau cuma untuk pariwisata terus nganggone sepeda balap yang kelas kompetisi misalnya. Iya. Ketika Sama temannya apa? nggak ada, yang pakai seperti itu akhirnya juga dia sendiri. Oke. Kalau di komunitas teman-teman tuh bersepeda tidak melupakan safety atau keselamatan. Ya. Minimal pesepeda harus pakai helm, Helm. sepatu ya. Sepatu. Ya. Itu. Nggak Kaca. perlu mahal kali ya. Kacamata biar nggak kacamata. kena Ya. beletuk ya. Ya. Nggak perlu yang mahal. Nggak perlu mahal ya. Helmnya helm bebas. Helm bebas. Bebas. Sama ini apa namanya? Sepeda itu boleh jenis apapun boleh gabung. Ya. Terkait regulasi tadi di sosmed juga banyak kan naik sepeda jejer dua, jejer sendiri. Padahal di peraturan kan harusnya jejer dua kan boleh kan? Boleh. Ya. Tapi pertimbangannya kan di jalan kelas berapa? Nah, oh gitu. Ketika kita di jalan kampung yang lebarnya cuma 4 meter. 4 meter, kita isi 2 kan, kita Oh, harus satu jalan, tensinya nanti kan udah 1 meter lebih. Iya. Kalau 2 berarti 2 meter lah, separuh jalan. Otomatis padahal kalau sepeda Mas, kalau gue Iya. genjot kanan, dia akan menggok kanan, Menggok digenjot kanan. kiri, Iya. menggok kiri. Kalau belum menguasai sepeda itu sepenuhnya, makanya kalau rombongan yang suka ribut di jalan itu memang biasanya gitu. Ya. Oke. Ngelewar. Mungkin mereka masih pertama-tama baru Awal-awal. awal-awalan Seneng-senengnya. sepeda, ya. Kalau di Klaten ini kan teman-teman sering muter pagi itu kan. Ya. Karena prasarana teman-teman belum begitu lengkap ya, belum ada jalur sepeda di Klaten. Sudah sebetulnya. Nah, di mana? Itu di jalur lambat sepanjang jalan pemuda itu kan ada kiri kanan itu. Ya, Jalur lambat itu kan sebetulnya untuk jalur sepeda atau gerobak dan becak dan lain sebagainya yang kendaraan yang bermesin ya? tidak bermotor. Oh gitu. Saya pikir itu untuk tambahan parkiran gitu. Nah, jadi yang nggak punya itu parkiran. Ya. Oh, nggak punya parkiran ya. Oke, jadi jalur lambat itu manfaatnya untuk mungkin yang tidak bermotor ya. Ya, betul. Oh, kalau pejalan kaki di trotoar. Trotoar. Jalur lambat untuk sepeda, Ya, gerobak, Tidak bermotor. Tidak bermotor. tidak bermotor. Kendaraan tidak bermotor. Saya pikir boleh lewat tapi pakainya lambat. Oh, Ya boleh. Enggak sebenarnya ya? Ya. itu kalau di tol.
Oh, Kalau sebenarnya tol gini, gitu. jadi di depan Pemda kan ada jalur lambat, Ya. kan banyak juga lewat situ. Saya pikir jalur lambat itu boleh lewat tapi lambat. Nah, itu kan celah kaprahnya kan sebenarnya di situ. Harus ada. Makanya kita itu kemarin sempat beberapa waktu yang lalu kan saya sempat banyak debat argumen Hmm. karena hak-hak pesepeda, Pesepeda. dan sebagainya yang tidak bermotor itu kan disebut. Nah, Oke. ya, makanya kalau pada beberapa yang wah pegues itu ini wah Bapak dewe Idalan. Ya, Bapak Idalan. Bapak Idalan. Kamu kan itu. Nah, sedangkan kita aja sendiri ada banyak hak-hak yang disebut. Nah, di Jakarta, apalagi di Jakarta, di kota-kota besar, nah itu banyak yang sering protes. Iya. Ya. Di satu sisi pengendara lain merasa haknya direbut pegoes. Ya. Padahal pegoes malah yang punya hak nggak dapat bagian. Ya. Makanya teman-teman kan pernah naik sepeda di jalan pemuda. Itu hak aturannya nggak boleh berarti. Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya di jalur lambat. Ya. Tapi karena nggak bisa lewat, Ya. terpaksa lewat jalur pemuda Ya. itu. Harapannya ke depan gimana untuk teman-teman mungkin di sub atau pemangku kepentingan di Klaten? Ya kalau kita sih berharap berdoa dan ini ada beberapa kegiatan di baik to work sendiri shopping di Jakarta sana di pusat untuk pemihakan atas jalur-jalur buat kita yang bersepeda. Ya. Jadi kalau sekalian saya sampaikan di sini bahwa baik to work itu adalah bukan baik to work. Dalam artian ini adalah bersepeda untuk berkegiatan Ya. apapun, mau belanja ning warung, nek iso sepedaan no. Ya. Kowe obah awakmu sehat, semuanya bisa merasakan efeknya karena paling enggak ya cadangan minyak juga nggak terlalu Iya. temakan habis, terus komponen-komponen kendaraan juga nggak terlalu boros ning bengkel, oli, mobil dan motor juga akan lebih irit. Iya. Kalau cuma deket jarak 5 atau 10 kilo atau 3 kilo sampai 5 kilo lah ya, Iya. itu masih relevan lah bersepeda. Yang penting sepedanya itu sehat, Sehat. lancar, loncat kalau orang bilang sepeda. Dibutuhkan fisik yang kuat juga ya berarti. Iya, samping itu kan di sub kalau bisa membuat rangka untuk pesepeda biar tidak muncul hal seperti ini. Jadi semoga perjuangan teman-teman kita yang di pusat sana bisa menggolkan sebuah peraturan ya, regulasi yang kita Jadi sendiri nyaman. tingkat Kementerian Perhubungan sudah ada regulasi, Sudah ada. tinggal yang ke bawahnya dari Dinas Perhubungan bisa mengimplementasikan regulasi itu ya, Ya, biar hidupnya selaras lah, saling Ya. berdampingan. Karena beberapa banyak korban yang sering kecelakaan karena itu tadi ditabrak dan lain sebagainya. Iya. Kalau contoh di Korea itu jalur sepeda sama pejalan kaki itu sendiri. Sendiri-sendiri dia. Ya, sendiri jalurnya sendiri pisah. Jadi dibuatkan jalan sendiri. Iya. Nah, kalau sementara yang di Indonesia kan kalau di Klaten di Jalan Pemuda ada pembatasnya. Iya. Kayak di Ring Road juga ada pembatasnya kan. Menurut ada ya? Ada. Itu kan ada pembatasnya. Oh iya, Ya, benar. Pak. Oke, Pak. Ya. Nah, itu terus kalau yang lainnya itu kan hanya dibatasi garis Garis marah. marka tepi pinggir itu ya. Ya, itu. Kalau orang-orang luar mungkin tahu oh, injak marka ini tidak boleh. Nah, kalau sini kan boleh sendiri tau. Iya. Ya. Makanya alangkah lebih baik kalau semua itu sesuai dengan peraturan yang ada Iya. ya, lebih nyaman. Ya. ya semua akan indah ketika idealnya seperti Idealnya ya, seperti bicaranya kan seperti itu. Oke. Kalau nek nuruti aturan agama mesti ya ora ribut, nek nuruti aturan pemerintah ya tidak ada yang namanya menang-menangan, kecuali kalau memang ada unsur Iya, pengen betul. memenangkan dengan membuat sebuah aturan gitu. Makanya kayak di Jakarta pun kan sekarang udah dimulai pakai pembatasnya pakai kun. Kun itu apa? Itu yang kayak fiber. Oh, yang warna oranye-oranye itu. Oranye-oranye. Ya, itu kun. Itu ya, itu dikasih batas itu. Iya. Karena beberapa kali sebelum dikasih itu masih ada yang langgar. Oke. Nah, kayak di Tamrin, Sudirman itu kan udah dikasih kayak gitu.
Padahal ya manfaat positifnya juga banyak ya. Ya. Iya. Bisa membantu mengangkat wisata desa daerah Iya, ya. iya. Teman-teman datang lewat foto dan lain-lain. Iya. Jadi kalau dinilai manfaatnya banyak juga sebenarnya selain Iya. sehat. Iya. gitu. Kalau sesuai regulasi, Mhm. sesuai aturan, itu goalnya tetap kesehatan, Kesehatan. baik jiwa maupun raga. Iya. Otomatis akan seperti itu ketika membantu perekonomian tetangga kita atau membantu perekonomian kelurahan sebelah misalnya. Kita bisa wisata ke Ponggok misalnya kan. Walaupun sampai saat ini belum bisa masuk kan kita Iya. bisa lihat dari luar Iya betul. dengan bersepeda. Kalau jajan betul. Pecel juga ada ya. beberapa tempat ada soto Pecel, pecel girly. Ya, 3 kali itu ya. Itu jadwal sepedaan masih rutin ya? Ya masih. ya Senin sampai Senin Senin sampai Senin pagi. pagi. Ya pagi. Karena kan kalau kita orientasinya kesehatan, kita bersepeda tanpa jajan setengah jam pulang pergi itu sudah cukup juga. Tapi Iya. untuk tambah kegiatan atau tambah nilai ibadahnya ya silaturahmi sambil bersedekah misalnya jajaki kancane. Oke. Jadi jadwal kita selain di setiap hari Rabu itu kita latihan peleton. Latihan peloton. Ya, jadi peleton itu yang kayak Mas Mikul tadi ngobrolin. Jadi 2-2 atau 1-1 itu. Jadi para pegawai kita kasih cara-cara gimana bersepeda, gimana peleton, jaga jaraknya gimana, terus Iya. nanti jaraknya gimana. Jadi biar tahu, oh corone wong ngepiti asli gini-gini. Oh, ada edukasinya Nah, juga ada ya. edukasinya gitu. Pernah digandeng sama teman-teman kepolisian atau dinas perhubungan turut mensosialisasikan regulasi itu atau seperti relawan kan Iya. menjelaskan, Iya. mengedukasi gitu. Kalau saat ini memang kita belum, belum. karena aturan baru muncul juga kan, Iya. baru bulan ini kalau Iya. nggak salah, atau bulan kemarin ya, bulan ini bulan September 2020. Mungkin nanti kalau para pemangku kebijakan dan bisa melihat apa yang kita lakukan atau mempermudah pekerjaan mereka juga, kita masih siap, Oke. jiwa kita masih rela. Rela walaupun satu. Iya. Tapi harapan kepada pemangku kebijakan sudah ada kan Iya. terkait dengan regulasi. Terus sekarang untuk teman-teman yang lagi seneng naik sepeda atau penghobi baru, ada nggak pesan-pesannya untuk teman-teman pegawai yang baru atau yang lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya? Iya, banyak sih, banyak pesan yang harus Iya. kita sampaikan biar tidak terjadi muncul hati yang jahat dari Iya. netizen. Jadi netizen itu kan Nah. enak lah ya, Iya. enak dia beliau ini enak. Cuma yang jadi masalah kan terus jadi muncul penanggapan dari yang enak kan ini. Iya. Tapi saran aja buat para goeser baru Iya. atau ya mungkin bisa naik sepedanya udah lama. Seperti nggak jauh beda dengan motor juga. Iya. Bisa naik motor tuh belum tentu bisa mengendarai loh. Betul. Ya, rating dengan menggok ngiwa. Iya. Sama sepeda pun seperti itu. Gowes itu ya bisa imbang. Ketika kita imbang tidak jatuh itu namanya bisa bersepeda. Iso numpak tip, tapi Iya. belum tentu iso bersepeda. Iya. Maksudnya, kalau bahasa roto angel filosofinya tuh kan nek empan papan ya di mana kamu berada. Ora kok pas iki ning nggur sedelku bisa Oh, karepku kan karep. gitu ya enggak kan. Ketika kita harus berbagi entah itu nafas pun kita kan berbagi oksigen. Enggak mungkin kita ambil semua. Iya. Pasti walaupun sedikit. Gusti Allah kan mau turah kan gitu. Iya. Jadi kalau bersepeda pun ketika di jalan rumah itu juga harus berbagi dengan orang di rumah. Jalan kampung sama orang yang punya kampung. Di jalan raya ya sama raya kita harus berbagi. Saran kepada mereka, kita sendiri sama tim-tim goeser yang bisa dan tahu kalau bisa menjaga cara bersepedanya beretika dengan baik. Ya misalnya di jalan yang ukuran lebarnya berapa ya kita atur. Ya. Kita sama-sama kalau peletonnya panjang ya kita atur dibagi berapa peleton. Dibagi juga. Ya, kalau misalnya peleton itu misalnya 200 sepeda. Iya ya. Satu sepeda 2 meter. Dibagi 2 kan itu berarti 100. 100 kali 2 meter. 200 meter, Mas. Apalagi Nah, lewat perapatan nah iya. apa nggak mutus jalan gitu. Tapi kalau kan loh, sepeda kan nggak kenal traffic light tuh, nggak kena, lampu. kena.
kita harus berhenti. Oh, harus berhenti toh? Ya. Kecuali peleton dalam artian ini kegiatan yang sudah berizin. Oh gitu. Nah, ada forerunnernya di depan, ada yang ngawal. Ini kegiatan berizin, semuanya sudah jelas, bukan goeser. Oke, Iya. sebentar saya potong, maaf ya. Iya. Saya kan melihat teman-teman yang berangkat sekolah naik sepeda. Iya. Pemahaman saya, sepeda itu tidak mengenal banjo. Jadi merah boleh jalan, boleh berhenti di tengah gitu. Padahal aturannya harus ikut juga. Berhenti. Ya. Namanya aja kendaraan, Mas. Saya malah baru tahu, serius. Saya pikir lampu apa orang apa gitu-gitu kan. Kendaraan itu kan yang namanya kendaraan. Iya. Itu adalah alat untuk berkendara. Betul. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain Oke. dengan alat bantu, misalnya sepeda atau sepeda motor, kendaraan bermesin. Bermesin. Nah, kalau itu kan kendaraan tidak bermesin. Dan bermotor. Nah, Tetap ikut ya. iya. Aku baru ngerti, serius. Saya baru, Ya, baru ya, tahu. coba Nanti kalau Mas sudah Ali gini aja, naik sepeda ke Jogja aja, nggak usah jauh-jauh. Jogja, traffic light, terabas, Iya. kena polisi. Hilang. Klaten kan banyak. Ya maaf, ini kita diskusi ya. Iya. Ya, Saya pikir nggak apa-apa, walaupun kadang pelan-pelan merah di tengah perempatan misal Iya. kalau ngingas kan maju pelan-pelan, nggak ada dia bablas. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Enggak boleh. Nah itu berarti buat teman-teman yang mungkin belum tahu ternyata ada aturannya juga. Iya. Oh terima kasih, berkat acara ini saya bisa tahu gitu loh. Iya. Oh. Jadi jadi memang kalau di Jogja, di Solo kan makanya sebetulnya kalau di Klaten ini di rambu-rambu traffic light masih ada kurang. Kalau di Jogja Solo sudah ada. Jadi di lampu merah itu sudah ada tanda hijau gambar sepeda. Sama sepeda itu ya, harus Ya. berhenti itu ya. Ya, tempat Oh. berhenti untuk bersepeda. Untuk sepeda. Jadi kan makanya kalau di Klaten itu masih ada yang nerobos karena belum banyak yang tahu. Iya. Kalau itu kasih tanda kayak gitu, berarti kan udah tahu. Oh, harus di sini. berhenti di situ. Oh, Iya. oke. Makanya kalau di Solo atau di Jogja kita nerobos traffic light lampu merah, kena, Tetap kena ya. tetap kena. kecuali peloton tadi. Kecuali Peloton, peloton, Sudah ya. berizin. Yang Kan berizin. aturan lalu lintas pun Iya. semuanya ada juga. Betul. Salah satunya adalah rombongan. Iya. Ketika rombongan itu berizin dan kita itu pun kan kalau memang ngomongin kecepatan itu akan juga cepat, tidak seperti kalau orang Santai. bersepeda Iya. santai. Kayak balap yang kemarin lewat itu ya. Nah, itu Oke, kan oke. kita belum baru kontrol kamera, kita sudah selesai sepedanya. Iya. Tadi kita nonton apa? Betul, oke. Jadi banyak hal yang mungkin teman-teman belum tahu bisa. Ya. Oke, untuk teman yang ingin belajar juga boleh ya gabung di sini ya? Boleh, silakan. kita terbuka. Tambah teman. Tanpa ongkos. tanpa ongkos. dompet itu tuh. Oh, iya. Jadi kita banyak komunitas. Jadi kalau komunitas yang mana Alvarian, Alvaria. sepedanya itu bebas. 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 BMX juga BMX boleh. boleh, Pitonto Jangki boleh, boleh. Jangki boleh, itu bebas. Entah itu punya klub atau enggak silakan Iya. di SPK. SPK. Ya sedulur di Klaten. Sudah dikatakan. Jadi itu wadah. Jadi anggotanya siapa? Anggotanya ya Yang mau gabung. yang mau Yang mau gabung, gabung. yang mau gabung, yang punya komunitas itu yang punya anggota. Oke. Jadi kalau SPK sendiri itu hanya wadah. Wadah. Jadi kalau totalnya anggotanya berapa wadahnya yang terhitung ya sekitar 4.500. Basecampnya di mana? Di Jalurja. Jalan Perenjak. Ya. Tapi nggak bisa ngumpul-ngumpul karena COVID ya. 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 Mungkin Kita- lewat WA group atau Ya, misalnya Ya, kita komunitas. kumpulnya pakai WA group ya. WA group. Pemberitahuan pun pakai WA group. Jadi Oke. misalnya memang tidak ada tempat yang memungkinkan untuk kumpul, kita mungkin destinasi. Ya. Tujuannya aja kemana, nanti kita kumpulnya di tujuan nanti. Di ruang terbuka juga. Ya, Ya. ya. Otomatis protokol kesehatan kita pilih Tetap jaga. diutamakan, Termasuk kita pakai masker dan sebagainya itu. Tapi kalau gue saran saya jangan pakai masker. Demi kesehatan Ya, juga ya. kalau Karena- berhenti, kalau berhenti pakai masker tidak apa-apa. Nah, Oke. kalau pakai masker ya nggak ngapain. Tanah air ku tidak kulupakan. Oke, begitu. Terima kasih kehadirannya Mas Benny Kimpling sama Mas Miko Iya. atas informasinya. Banyak hal yang bisa kita petik di obrolan santai kita siang hari ini. Semoga bisa memberi manfaat yang positif buat teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you.